Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita agar ikhtilaf itu tidak merusak ukhuwah dalam jamaah Islam? Ikhtilaf di antara ulama agar tidak menjadi perpecahan di antara umat itu bagaimana? Satu, jika khilaf itu masih dipegang oleh ulama-ulama itu sendiri. Kalau sudah yang sok khilaf itu adalah orang bawahan, rendah, orang-orang nggak bisa, itu yang menjadi masalah. Coba. Antara Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik, Imam Syafi'i itu berbeda tapi nggak ribut. Misalnya soal kunut. Abu Hanifah mengatakan kunut tidak ada. Imam Syafi'i mengatakan kunut ada. Banyak ulama, muridnya Syafi'i, gurunya adalah Hanafi, gurunya muridnya Hanafi, gurunya Syafi'i, biasa, nggak ribut karena ulama-ulama. Tapi kalau sudah masuk kampung Cirebon jadi ribut kan? Karena sudah dipegang bukan orang alim, bukan ahlinya. Tawasul ribut. Baca ini, khilaf sepele jadi ribut karena bukan dipegang oleh orang alim. Kalau sudah dipegang oleh alim, maka dianjurkan diskusi di antara orang alim. Kalau keluar nanti khilaf. Masalah khilafiyah. Jadi masalah khilafiyah adalah masalah orang yang boleh berbeda pendapat. Imam Malik itu adalah gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik mengatakan menyentuh perempuan tidak batal wudu. Imam Syafi'i mengatakan batal wudu. Tapi apakah musuh-musuhan? Tidak. Tapi masuk Cirebon, orang sudah madhabnya Syafi'i nggak batal wudu semua. Ada orang baru mengatakan, yang mengatakan batal wudu goblok. Loh, kurang ajar bener nih manusia. Semuanya ikut madhab Syafi'i, menyentuh perempuan batal. Tak taunya ada orang kemarin sore baru nongol belajarnya, tidak tahu kapan pulangnya. Itu tiba-tiba mengatakan yang benar adalah tidak batal wudu, yang mengatakan batal wudu itu goblok. Loh. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad bin Hanbal, dan riwayat Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak batal wudu. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak pernah aku sholat 2 rakaat kecuali aku mendoakan Imam Syafi'i. Karena menghormat. Jadi ada saling hormat itu. Imam Syafi'i berkunut. Suatu ketika mendekat kuburnya Imam Abu Hanifah, meninggalkan kunut karena menghormati Imam Abu Hanifah. Jadi lihat, rasa hormat itu indah. Tapi paling masalah kalau sudah dipegang oleh orang-orang itu, diajak ngobrol nggak mau, maunya menfitnah di musola-musola kecil, ini yang susah. Ini bid'ah, itu sesat, itu bid'ah, ini sesat, itu kafir, itu syirik. Ya, semua orang masuk neraka, yang boleh masuk surganya dia, bibinya sama pamannya, yang lain tidak boleh. Ini musibah. Nah, ini zaman ini ada begitu manusia-manusia aneh begitu. Seorang ibu datang kepada kami, aduh Buya, saya punya anak itu mengatakan ibu ini wudunya nggak bener, yang bener ini menyentuh perempuan nggak batal, ibu itu punya keyakinan salah. Jadi orang Cirebon tuh salah semuanya yang mengatakan nyentuh perempuan itu batal wudu. Ya, anak kecil baru sekolah, sekolahnya tidak jauh dari Cirebon sini, keluar Cirebon sedikit. Sekolah di sebuah sekolahan yang gede, pulang sudah mengatakan begitu. Orang-orang Cirebon salah semua. Lah ini dipegang oleh anak-anak kecil. Hati-hati ini. Kalau nyekolahkan anak tolong diperhatikan, kalau sudah anaknya mulai berani nyaci maki ini, wah salah alamat ini pasti. Makanya ini diantaranya khilaf di antara ulama itu sangat sederhana asalkan dipegang oleh ahlinya. Pulang dari Saudi, pulang haji, jadi imam, bismillahnya ketinggalan di Mekah, di Madinah. Aneh enggak? Padahal menurut madhab Imam Syafi'i sudah kompak, kalau sholat pakai bismillah, kalau nggak pakai bismillah tidak sah dalam madhab Syafi'i. Dalam madhab Malik jangan pakai bismillah. Madhab Imam Abu Ahmad bin Hanbal sama. Madhab Abu Hanifah pelan-pelan. Coba pulang ke Indonesia, di Indonesia orangnya madhabnya Syafi'i, pakai bismillah semuanya. Tak taunya jadi imam di masjid langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini orang aneh. Kenapa kita bilang aneh? Coba para jamaah ini bisa ngira-ngira. Kalau tidak pakai bismillah, ada yang mengatakan tidak sah, yaitu madhab Imam Syafi'i.
Kalau pakai bismillah, tidak ada yang mengatakan tidak sah. Pakai bismillah menurut mazhab Syafi'i sah. Menurut mazhab Malik sah. Menurut mazhab Abu Hanifah sah. Menurut Imam Ahmad bin Hambal sah. Coba yang bijak bagaimana kira-kira? Pakai bismillah. Kalau pakai bismillah nggak ada yang nyalain. Ibaratnya begitu, khususnya di masyarakat Indonesia. Jadi sebetulnya sederhana begini. Coba ada berani mengatakan yang pakai bismillah batal sholatnya? Yang madhab Malik pun tidak mengatakan batal itu. Jadi kadang-kadang ada orang aneh-aneh itu, orang keminter, sok pinter itu. Makanya kalau sudah khilaf itu dipegang oleh orang-orang, ya kita tidak mengatakan orang bodoh ya, orang yang kurang belajar, itu berbahaya. Maka terlalu berantem sana, kampung kecil, musola kecil jadi dua. Musola kecil bagi dua. Sudah bagi dua, pecah lagi. Akhirnya tinggal imam sama makmum toh. Itu kan beda. Wah, musibah ini. Fitnah zaman ini, hati-hati ya. Tolong kau kompakan masalah akidah yang benar. Madhab kita adalah madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kalaupun ada orang misalnya tidak pakai kunut, tanya saja, Anda kenapa tidak pakai kunut? Ada dua model manusia. Yang satu menjawab, karena saya belajar di India, saya ikut Imam Abu Hanifah. Oh ya, mohon maaf, terima kasih, Anda orang besar, hebat. Tapi kalau komentar, karena yang benar ini, dalilnya begini. Ayo duduk sini, besok duduk dalil-dalilan ya. Jangan sok dalil pak, begitulah. Tahu apa sampean itu dalil? Berapa ribu hadis yang kau hafal? Kan begitu ya. Tidak usah sombong dengan hadis. Imam Syafi'i itu adalah gudangnya dalil. Tapi kunut. Nah ini orang baru kemarin sore sok menyalahkan Imam Syafi'i. Dalilnya begini. Nggak pakai ini. Ini adalah permasalahan. Nah, ini Pak, pertanyaannya. Jadi perbedaan ini akan menjadi rancau jika dipegang oleh orang-orang yang kurang belajar. Kami punya guru, seorang alim yang soleh, Profesor Dr. Ali Toharayan. Beliau adalah madhab Maliki. Menghafal Quran umur 8 tahun, kalau sholat menangis. Selama kita kuliah bersama beliau, tidak pernah beliau mau jadi imam. Kenapa? Karena murid-muridku Syafi'i semuanya, saya tidak mau jadi imam. Kenapa guru? Takut saya beda denganmu. Ya Allah, biar kamu saya yang jadi imam. Jadi takut beda. Karena bismillahnya dia tidak mau keras, ngalah ke belakang. Ini nonjol-nonjolin jadi imam, beda lagi. Karena kacau nih orang. Diganti nggak mau. Katanya semuanya salah. Lah ini. Lah kalau sudah di tangan begitu bakal pecah. Makanya jangan boleh masuk musola Anda orang aneh-aneh semacam ini. Kita menghargai orang tidak kunut memang kalau dia ikut madhab Abu Hanifah. Kita menghargai orang yang tidak pakai bismillah karena dia adalah pengikut madhab Imam Malik. Selesai. Tapi jangan nganai-nganai di kampungnya orang Syafi'i ya. Sederhana sebetulnya.